Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya saya Ridho Zulfikar, BP 21119111007. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan uh, summary dari bab 5, bab 6, dan bab 7. Jadi yang dipelajari dari bab 5, bab 6, dan bab 7 itu adalah bab 5 itu analisis massa dan energi. Bab 6 adalah hukum kedua termodinamika, dan bab 7 adalah entropi. Kita masuk ke summary dari bab 5, yang mana prinsip kekekalan massa menyatakan bahwa massa bersih transfer ke atau dari sistem selama proses sama dengan perubahan bersih atau kenaikan atau penurunan dalam massa total jumlah massa yang mengalir melalui penampang persatuan waktu disebut dengan laju aliran massa dan dinyatakan sebagai M sama dengan Rho V kali A. Selanjutnya, hukum pertama termodinamika itu pada dasarnya merupakan ekspresi dari prinsip kekekalan energi dan juga disebut keseimbangan energi. Neraca umum massa dan energi untuk sistem apapun yang mengalami proses apapun dapat dinyatakan sebagai energi masuk dikurang energi keluar sama dengan delta energi sistem. Selanjutnya yaitu proses termodinamika yang melibatkan volume atur bias dipertimbangkan dalam dua kelompok, proses aliran tuna dan proses aliran tak tuna. Selama proses aliran tuna, fluida mengalir melalui volume atur dengan mantap, tidak mengalami perubahan terhadap waktu pada posisi tetap. Massa dan kandungan energi volume atur tetap konstan selama proses aliran tuna. Mengambil perpindahan panas ke sistem dan kerja yang dilakukan oleh sistem menjadi besaran positif, yaitu persamaan kekekalan massa dan energi. Untuk aliran tuna, proses dinyatakan sebagai energi masuk sama dengan energi yang keluar, yang mana Q dikurang W itu sama dengan sigma M H ditambah V kuadrat per 2 ditambah dengan G kali Z. Dan dikurang dengan sigma M yang keluar, sigma M yang masuk itu H ditambah dengan V kuadrat per 2 ditambah dengan G kali Z. Selanjutnya kita masuk ke summary dari bab 6. Yang mana itu hukum kedua termodinamika menyatakan bahwa proses terjadi pada arah tertentu, bukan pada sembarang arah. Suatu proses tidak akan terjadi kecuali memenuhi yang pertama, dan yang pertama hukum kedua termodinamika. Badan yang dapat menyerap atau menolak panas dalam jumlah terbatas secara isotermal disebut dengan thermal reservoir energi ataupun reservoir panas. Kerja dapat diubah menjadi panas secara langsung, tetapi panas juga bisa diubah menjadi bekerja hanya oleh beberapa perangkat yang disebut dengan mesin panas. Efisiensi termal dari mesin panas didefinisikan sebagai W per QH atau juga bisa didefinisikan sebagai 1 dikurang QL per QH. Poin selanjutnya itu lemari es dan pompa panas adalah perangkat yang menyerap panas dari media bersuhu rendah dan menolaknya ke media bersuhu lebih tinggi. Kinerja lemari es atau pompa panas dinyatakan dalam bentuk koefisien kinerja yang didefinisikan sebagai COPR itu sama dengan QL per W net in
atau 1 per QH per QL kurang 1. Dan juga COPHP QH per WNet atau 1 per 1 dikurang QL per QH. Pernyataan Kelvin Planck dari hukum kedua termodinamika menyatakan bahwa tidak ada mesin kalor yang dapat menghasilkan jaring jumlah kerja sambil bertukar panas dengan reservoir tunggal saja. Pernyataan Clausius dari hukum kedua menyatakan bahwa tidak ada perangkat yang dapat memindahkan panas dari benda yang lebih dingin ke hangat tanpa meninggalkan efek pada lingkungan. Selanjutnya kita masuk ke siklus pada mesin Carnot, yang mana siklus Carnot adalah siklus reversibel yang terdiri dari 4 proses reversibel, 2 isotermal, dan 2 adiabatik. Prinsip Carnot menyatakan bahwa efisiensi termal dari semua mesin kalor reversibel yang beroperasi di antara dua mesin yang sama, reservoirnya adalah sama. Dan tidak ada mesin panas yang lebih efisien daripada yang reversibel yang beroperasi di antara yang sama dua waduk. Pernyataan ini membentuk dasar untuk menetapkan skala suhu termodinamika yang berhubungan dengan panas transfer antara perangkat reversibel dan reservoir suhu tinggi dan rendah. Oleh karena itu, dapat didefinisikan pada rumus yaitu QH per QL itu yang bagi reservoir sama dengan TH per TL. Itu adalah summary dari bab 6. Selanjutnya kita masuk ke summary bab 7. Yang mana hukum kedua termodinamika itu mengarah ke definisi properti baru yang disebut entropi yang merupakan kuantitatif. Ukuran gangguan mikroskopis untuk suatu sistem. Kuantitas apapun yang integral siklusnya nol adalah properti dan entropi adalah didefinisikan sebagai berikut. Yang mana ds itu sama dengan dq per t. Untuk kasus khusus reversible internal isotermal, proses itu memberikan definisi delta S sama dengan Q per T0. Bagian ketidaksetaraan dari kesetiaan Celsius digabungkan dengan definisi entropi menghasilkan kesetidakstaraan yang dikenal sebagai peningkatan prinsip entropi yang dinyatakan sebagai S gen itu besar sama dari 0. Di mana S gen adalah entropi yang dihasilkan selama proses. Perubahan entropi itu disebabkan oleh perpindahan panas, aliran massa, dan irreversibilitas. Perpindahan panas ke sistem meningkatkan entropi dan perpindahan panas ke sistem menurunkannya. Itu efek irreversibilitas selalu meningkatkan entropi. Hubungan perubahan entropi dan isentropik itu suatu proses dapat diringkas sebagai berikut. Yang mana yang pertama itu adalah zat murni. Zat murni itu delta S2 dikurang S1. Jadi S2 itu sama juga dengan S1. Zat yang tidak dapat dimanfaatkan. Terus ada gas ideal atau panas spesifik konstan, perkiraan perlakuan setiap proses itu. Yang mana S2 dan kurang S1 itu sama dengan CP itu in T2 per T1 ditambah R in P2 per V1. Jadi itulah pembahasan dari bab 7. Jadi telah dijelaskan tadi pembahasan atau summary dari bab 5, bab 6, dan bab 7. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.